Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Kisah Cinta Almira part 21, Pencarian. Seorang laki-laki berkacamata berjalan keluar dari bandara dengan membawa 2 koper. Seketika ia berhenti berjalan saat mendapati telepon dari seseorang. Jadi dia sudah ketemu. Oke, awasi dia. Jangan sampai tahu kalau kita mengawasi dia, perintahnya. Oke bos, saya akan selalu awasi dia, jawab seseorang di seberang sana. Panggilan terputus. Ia memasukkan HP-nya ke kantongnya kembali. Ia membuka kacamatanya dengan berjalan menuju mobil yang telah menjemputnya. Dia bukanlah mafia ataupun psikopat yang sedang mengincar seseorang. Dia adalah Muhammad Azwar Haidar, seorang suami yang sedang mencari istrinya yang sedang kabur. Bukan kabur karena narapidana, melainkan karena permasalahan rumah tangga. Sampailah Azwar di salah satu perumahan Indah Sari, Yogyakarta. Rumah minimalis yang ia beli beberapa hari yang lalu sebelum ia pergi ke sini. Ia tersenyum saat membuka pintu rumah karena rumah ini rumah yang diinginkan oleh istrinya. Azwar sengaja menyuruh orang untuk mengawasi istrinya agar bisa ia pantau, bukan malas untuk mencari keberadaan istrinya, melainkan hanya ingin memprioritaskan tentang keselamatannya. Ia membuka lembaran demi lembaran buku bersampul coklat milik Almira. Ya, itu buku diari milik istrinya. Azwar meletakkan bukunya ke meja samping tempat tidurnya. Ia pun mengambil jaket dan kunci motornya. Motor hijau Kawasaki KLX 250 yang pernah diidamkan oleh Almira. Dari mana tahu Azwar tentang kesukaan Almira? Dari buku diari milik istrinya. Saat di lampu merah, banyak kaum hawa yang melihatnya dengan kagum hingga telinganya seakan panas saat ia dipuji. Lampu merah telah berganti hijau. Azwar melajukan motornya. Sampailah ia di titik 0 km. Ia memarkirkan motornya di samping Bank BRI Yogyakarta. Setelah itu ia berjalan mengelilingi indahnya suasana kota Jogja. Banyak pemuda dan pemudi sedang berpacaran, bahkan ada yang sedang nongkrong. Ekor mata Azwar melihat seorang perempuan dengan menggunakan tunik marun disertai pasmina hitam dan rok brisket senada di pinggir alun-alun. Ia hafal betul dengan seseorang yang ia cari. Azwar berlari menyeberang jalan untuk segera menghampirinya. Almira. Ia melepaskan genggaman tangannya dengan perempuan itu. Ternyata salah, dia bukan yang ia cari. Ia benar-benar merindukan istrinya. Azwar berjalan menuju Koboi untuk membeli secangkir wedang jahe. Mbak, semuanya 10.000, ucap penjual kepada seseorang perempuan yang sedang membayar. Azwar tidak mempedulikan orang di depannya karena ia sedang fokus dengan HP-nya. Ia mendengar suara bisik-bisik seseorang di sampingnya. Itu tetangga baruku loh yang baru pindah dari Jakarta, tapi dulu dia orang Jogja juga. Beneran? Cantik banget, kenapa nggak kamu jadiin istri kedua? Dan mati aku nanti bisa digolok sama bujuku. Seketika Azwar mencari perempuan tadi, tetapi ia telah kehilangan jejaknya. HP Azwar berbunyi, lapor bos, saya kehilangan jejaknya, tapi saya lihat tadi dia keluar dari Koboi dekat alun-alun lalu dihampiri seorang laki-laki dan mengajaknya pergi, kata seseorang di sebelah sana. Biar saya saja yang cari saja. Azwar pun langsung mematikan teleponnya secara sepihak. Jika benar yang ia lihat tadi adalah istrinya, dia seolah seperti orang bodoh yang tidak mengenali istrinya sendiri. Jangan menghindar dariku. Almira melepaskan cekalannya laki-laki itu. Jangan pegang tangan saya. Aku tidak akan ngapain kamu, Al. Kenapa kamu menghindariku sejak aku mengungkapkan cinta? Apa salah aku jujur dengan perasaanku? Memang benar, dia tidak salah dengan kejujurannya, karena mencintai itu hak setiap orang yang tidak bisa kita larang. Cinta itu fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di setiap manusia. Namun kita harus mencintai sewajarnya saja. Jangan sampai mencintai melebihinya karena akan jatuh terlalu sakit. Bolehkah aku berbicara sebentar denganmu? Almira hanya menjawab dengan anggukan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ramai, yaitu di Coffee titik 0 km. Maaf Al, soal yang dahulu, ucapnya. Yang dulu lupain aja enggak, kata Almira. Kamu masih bisa menjadi sahabat aku kan?
Iyalah Al, kita itu dari kecil sudah bersahabat, masa gedenya musuhan, ujar Angga dengan terkekeh. Angga adalah sahabat kecil Almira saat ia masih tinggal di Yogyakarta. Akan tapi setelah kejadian Angga mengungkapkan perasaannya, Almira menjadi menghindar darinya hingga suatu hari keluarga Almira pindah untuk ke Jakarta, membuat Angga menyesalinya karena telah membuat sahabatnya marah. Anyway, katanya kamu udah nikah ya? Iya, jawab Almira. Suamimu nggak ikut? Almira menggelengkan kepala. Enggak, dia masih sibuk dengan kerjaannya. Bohong. Almira terpaksa harus bohong karena tidak ingin orang lain tahu masalah rumah tangganya. Jika menceritakan atau memberitahu orang lain, itu sama saja ia membuka aib dirinya dan suaminya. Sebenarnya ia tidak mau berbohong, tetapi kini ia berbohong demi sebuah kebaikan. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.